Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun malam. Ini dua akan mempresentasikan mengenai jurnal Surfactant Free Colloidal Gold Nanoparticles, Room Temperature Synthesis, Size Control, and Opportunities for Catalysis. Dengan penulisnya ialah Jonathan Quinson, Dionysis Panagopoulos, Armen dari. Lanjut. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 2. Yang pertama adalah saya sendiri, yaitu David Agifari dengan NIM I0522030. Saya Freddy Kanaswara Madani, NIM I05224046. Saya Julia Pratama Aldi dengan NIM 057. Saya Salsabila Syifa Amalia dengan NIM I05231110. Lanjut. Itu adalah latar belakang. Latar belakang dalam jurnal ini adalah mengembangkan nanomaterial dengan sifat optimal untuk aplikasi tertentu masih menjadi tantangan besar. Nah, strategi pengembangan nanopartikel harus mematuhi prinsip sustainability and green chemistry. Hal ini sangat penting dalam pengembangan nanokatalisis. Metode basa atau wet chemistry umumnya digunakan karena kesederhanaannya. Misalnya seperti nanopartikel emas yang menjanjikan untuk katalis, termasuk dalam reaksi oksidasi seperti oksidasi glycerol dan reaksi elektrokatalitik seperti dalam berbahan bakar alkohol. Nah, biasanya sintesis koloidal membutuhkan berbagai bahan aditif seperti surfaktan ataupun ligan stabilkan nanopartikel. Namun, aditif ini seringkali mengganggu reaktivitas permukaan partikel dan mengurangi efisiensi katalis. Nah, untuk mengatasi masalah ini, digunakan metode sintesis berbasis bebas surfaktan atau surfaktan free. Salah satu pendekatannya adalah menggunakan sintesis tanpa surfaktan menggunakan pelarut dengan titik didih rendah untuk mempermudah proses sintesis nanopartikel melalui penguapan pelarut secara sederhana. Contoh hasilnya adalah nanopartikel iridium dengan aktivitas tinggi untuk oxygen efficient reaction. Lanjut. Nah, tujuan eh, dalam penelitiannya adalah menentukan metode sintesis nanopartikel emas tanpa surfaktan dan menentukan metode yang paling efisien dalam mengontrol ukuran nanopartikel. Selanjutnya metode sintesis nanopartikel. Nanopartikel emas pada jurnal ini disintesis menggunakan metode reduksi kimia sederhana tanpa surfaktan atau stabilizer. Prekursor yang digunakan adalah HAUCl4 atau asam kloroaurat. Sedangkan reduktor yang digunakan adalah alkohol ringan seperti etanol atau metanol. Sintesis dilakukan pada suhu ruang tanpa pemanasan atau tekanan tinggi. Variasi konsentrasi prekursor dan reduktor dilakukan untuk mengontrol ukuran partikel yang terbentuk. Metode ini ramah lingkungan, hemat energi, dan akan menghasilkan nanopartikel yang aktif secara katalitik karena tidak tertutup surfaktan. Next. Selanjutnya ada karakterisasi. Karakterisasinya menggunakan spektroskopi UV vis untuk mengamati resonansi plasmon permukaan atau SPR yang khas dari nanopartikel emas atau AU-NPS. Absorbansi pada 400 nanometer atau 400 digunakan sebagai indikator relatif untuk menilai konversi AU3+ menjadi AU0. Nilai A400 juga dimanfaatkan untuk menormalkan MA dan XA, memungkinkan perbandingan antar sampel tanpa memerlukan metode canggih seperti MS atau XAS. Karakterisasi sebelumnya terhadap AONP dilakukan menggunakan pengukuran zeta potensial dengan hasil nilai absolut tinggi, sehingga koloid dinyatakan stabil. Selanjutnya ada analisis karakterisasi. Proses sintesis dilakukan dalam kuvet UV vis persegi panjang dengan lebar 1 cm. Setelah prekursor emas ditambahkan, campuran berubah warna secara bertahap, yaitu abu-abu menjadi biru tua, lalu menjadi ungu dan merah. Resonansi plasmon permukaan atau SPR yang dihasilkan pada panjang gelombang 520 nanometer, nanopartikel yang terbentuk sekitar 10 nanometer. Karakterisasi UV vis menunjukkan penyerapan yang lebih jelas dan pada panjang gelombang yang lebih tinggi untuk sampel, dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya ada uji katalitik. Uji
Kalitik ini ada 4 macam. Yang pertama ini adalah IOR atau Ethanol Oxidation Reaction. Jadi tujuan utama dari IOR ini adalah menilai pengaruh ukuran nanopartikel emas terhadap aktivitas katalitik, khususnya untuk reaksi oksidasi alkohol seperti IOR dan MOR. Terus relevansi uji katalitik ini adalah ukuran partikel mempengaruhi EXA, MA, dan SA dalam elektrokatalisis. Terus keunggulan dari AU nanoclusters ini dia lebih tahan terhadap keracunan dibanding material lain seperti bimetalik AU palladium. Terus berdasarkan hasil studi dari Zoe ialah AU144 ini menunjukkan aktivitas tertinggi sekitar 115 ampere per gram emas untuk IOR. AU144 bersifat seperti molekul, sedangkan partikel yang lebih besar bersifat logam. Terus metode alternatif di uji katalitik ini dia ada metode alternatif yang menggunakan suhu tinggi 300 derajat Celcius tanpa ligan, menghasilkan nanoparticles aktif untuk MOR dan EOR. Namun metode ini lebih kompleks, boros energi, dan bergantung pada media pendukung. Metode sintetik yang diusulkan dalam studi ini lebih sederhana dan efisien dibanding metode suhu tinggi. Terus yang kedua ini ada uji katalitik EXA. Jadi semakin kecil ukuran particles-nya, maka semakin tinggi EXA-nya. Dari yang terbesar ini ada A lebih besar dari B, lebih besar dari C, lebih besar dari D, lebih besar dari E. Bisa dilihat di gambar di samping, ini A sampai E ini menurun. Tapi untuk sampel F, dia ini memiliki ukuran paling besar 2 nanometer, tapi EXA-nya tetap cukup tinggi, sekitar 4,1 meter kuadrat per gram emas. EXA dalam rentang 5 sampai 7 meter persegi per gram emas ini termasuk semakut termasuk tinggi berkat metode SF. Terus, nanopartikel terkecil menunjukkan EXA sekitar 10% lebih tinggi dibanding nilai tertinggi yang pernah dicapai sebelumnya karena ukuran sekitar 5 nanometer. Selanjutnya ada uji katalitik mass activity, di mana MI ini menurun saat ukuran AU nanopartikel membesar. Dari A lebih besar dari B, lebih besar dari C, terus eh, D ini sama dengan setara dengan C, terus D lebih besar dari E. MA tinggi dikaitkan dengan ukuran partikel kecil dan kontrol sintesis yang baik. Terus sampel F sebesar 22 nanometer mempunyai MA cukup tinggi, sekitar 230 ampere per gram emas. Meski ukurannya besar, metode SF tanpa surfaktan mendukung terbentuknya NP yang kecil. NP kecil yang aktif, meningkatkan EXA dan MA. Selanjutnya ada SA. Next. Selanjutnya ada SA atau Specific Activity, di mana nilai SA ini relatif konstan untuk semua sampel A sampai F, berkisar antara 43 sampai 58 ampere, eh, ampere per meter persegi emas. Tidak ada pengaruh signifikan dari ukuran AU nanoparticles terhadap SA. Ada indikasi kecil bahwa SA bisa meningkat dengan ukuran nanopartikel, kemungkinan karena variasi permukaan kristal. Selanjutnya yaitu pengaruh parameter sintesis. Ukuran dan kestabilan nanopartikel emas sangat dipengaruhi oleh berbagai parameter selama proses sintesis. Misalnya, semakin tinggi konsentrasi prekursor AuCl4 atau asam kloroaurat, maka jumlah ion emas yang dihasilkan atau yang direduksi itu lebih banyak. Sehingga partikel cenderung lebih besar karena lebih banyak tumbuh dibandingkan terbentuknya inti baru. Sebaliknya, konsentrasi reduktor yang tinggi mempercepat reduksi dan mendorong pembentukan banyak inti kecil, sehingga menghasilkan nanopartikel yang lebih kecil. Selain itu, kecepatan reaksi juga berperan. Reaksi terlalu cepat juga menyebabkan aglomerasi partikel dan mengganggu kestabilan koloid. Next. Selanjutnya ada hasil penelitian. Jadi sintesis ini
sintesis nanopartikel emas atau NPS tadi ini berhasil dilakukan tanpa menggunakan surfaktan. Terus ukuran nanopartikel dapat dikontrol HAUL4 dan reduktor NaOH serta dengan menggunakan berbagai metode sintesis seperti sonokimia, pengadukan, atau pengocokan manual. Terus nanopartikel baik yang dia stabilisasi elektrosasi. Aktivitas katalitik nanopartikel ini menunjukkan bahwa aktivitas katalitiknya yang tinggi, terutama dalam reaksi oksidasi etanol IOR, di mana ukuran nanopartikel yang lebih kecil, sekitar 5 nanometer ini, menunjukkan aktivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang lebih besar. Untuk aplikasi emas ini dalam industri Baik, itu ada industri bioteknologi itu untuk dia partikel emas digunakan dalam tes seperti COVID-19 atau kehamilan karena warnanya merah atau ungu dan kemampuannya untuk energi atau DNA. Delphi adalah untuk eh, modifikasi dengan molekul dan diarahkan ke target, misalnya kayak sel kanker atau untuk pengobatan yang lebih efektif dan minim rising. Setelah itu ada photothermal therapy, ini juga untuk bonus dan mengubah jadi, eh, dia menyerap cahaya dan mengubahnya menjadi energi panas. Setelah itu untuk kedua kebutuhan sensor dan untuk pertama ada komponen elektronik itu digunakan untuk buatan sirkuit peringkat elektronik fleksibel karena konduktivitas listriknya yang tinggi dan sensor kimia dan digunakan untuk mendeteksi keberadaan molekul tertentu dengan sensitivitas tinggi bahkan pada konsentrasi yang sangat rendah. Dan untuk katalis dapat digunakan untuk oksidasi CO2 pada suhu kamar. Ini bisa lanjut. Baik, untuk kesimpulannya, sintesis nanopartikel emas tanpa surfaktan yang dapat terhadap lingkungan pada suhu ruang dengan menginduksi sintesis melalui berbagai cara, termasuk sonokimia, pengadukan, ataupun pengocokan manual, serta menggunakan berbagai jenis dan tingkat kemudian persekutor. Pengendalian ukuran partikel dalam kisaran 5-22 nanometer dapat dicapai dengan mudah. Reaksi oksidasi alkohol secara elektrokimia menunjukkan nanopartikel terkecil, yaitu 5 nanometer, memiliki luas permukaan elektroaktif dan aktivitas massa tertinggi. Partikel 5 nanometer yang disintesis menggunakan sonik kimia adalah yang paling aktif untuk ethanol oxidation reaction hingga saat ini. Penggunaan metanol lebih efektif dibanding penggunaan etanol menghasilkan emas yang lebih besar dan proses sintesis yang kurang ramah lingkungan. Tapi berbanding dengan emas yang dari etanol. Oleh dari itu, emas dari etanol memiliki eh, ukuran yang lebih kecil dan lebih ramah lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya pengendalian sintesis dalam menghasilkan nanomaterial yang optimal, meskipun studi lebih lanjut masih diperlukan. Baik, untuk terima kasih. Sekian presentasi kami. Jika ada yang ditanyakan, bisa komen di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.